Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan juga tetap semangat dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang dinamika kependudukan, di mana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu indeks dari pembangunan manusia atau yang kita singkat dengan IPM. Tingkat kesehatan akan mempengaruhi kualitas penduduk. Setiap apa kualitas penduduk Indonesia dan juga bagaimana tentang komposisi penduduk, insya Allah kita akan mempelajari bersama berkaitan dengan komposisi penduduk dan juga IPM tadi, indeks pembangunan manusia. Nah, analisis data kependudukan dilakukan dengan mengamati komposisi penduduk dan juga kepadatan penduduk. Nah, apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk dan kepadatan penduduk? Kita simak pada pembelajaran kali ini. Maka tujuan dari pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah menganalisis fenomena komposisi penduduk dan bonus demografi serta pengaruhnya di Indonesia dengan tepat, dan setelah menggali informasi tentang bonus demografi dan pengaruhnya di Indonesia, maka kita akan mengetahui bagaimana dampak positif ataupun negatifnya. Oke, apa itu kita harus mempelajari dari antropologi ini? Next. Bahwa antropologi berasal dari kata antroposfer, berasal dari kata Latinnya yaitu anthropos yang berarti manusia dan sfera yang berarti lapisan atau lingkungan. Jadi antroposfer adalah bagian dari lingkungan bumi yang dihuni oleh manusia. Atau bisa dikatakan bahwa antroposfer adalah salah satu objek material dari kajian geografi yang membahas mengenai dinamika manusia yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi dalam suatu wilayah. Next. Nah, pada tahun 1798 seorang ahli kependudukan dan juga statistika yang bernama Thomas Robert Malthus mengejutkan dunia dengan pernyataannya mengenai permasalahan pertumbuhan penduduk di dunia, yaitu pertumbuhan penduduk berlangsung seperti deret ukur, yakni dari angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Sedangkan pertumbuhan produksi pangan itu berlangsung seperti deret hitung, 1, 2, 4, 5 dan seterusnya. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan manusia berlangsung lebih cepat daripada kemampuan alam menyediakan kebutuhan pangan. Jika hal ini tetap berlanjut, maka bencana krisis pangan akan melanda dunia. Selanjutnya, mengapa belajar dinamika kependudukan itu penting? Bahwa posisi manusia sebagai antroposfer atau tokoh sentral dalam kehidupan di bumi membawa serta kajian manusia dalam ilmu geografi. Pembahasan mengenai manusia diawali melalui karakteristik manusia itu sendiri, baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, kajian kuantitas manusia berhubungan dengan jumlah manusia itu sendiri yang bersifat dinamis oleh karena perubahan-perubahan pada natalitas, yakni kelahiran, mortalitas, kematian, dan mobilitas atau migrasi, perpindahan. Sedangkan secara kualitas, manusia dapat dinyatakan melalui beberapa faktor baik fisik maupun non-fisik. Sehingga manusia memiliki nilai sebagai sumber daya manusia di suatu tempat dapat lebih unggul secara relatif dibandingkan dengan sumber daya manusia di tempat lain. Selanjutnya adalah keterbatasan dari lahan hunian dan lahan hasil sumber daya akan mempengaruhi cara manusia untuk bertahan hidup. Lanjutan, mengapa belajar dinamika penduduk itu penting? Selanjutnya, bahwa pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis
antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi penduduk berupa kelahiran, kematian, perpindahan masuk dan perpindahan keluar. Struktur penduduk pada setiap negara di dunia ini dibutuhkan untuk dapat menjelaskan sedikitnya dua hal, yaitu yang pertama, persentase penduduk di setiap kelompok usia seperti usia muda, usia dewasa, serta usia tua. Kedua, struktur penduduk dapat menggambarkan proporsi gender dari penduduk laki-laki dan perempuan. Struktur penduduk pada suatu negara dipresentasikan oleh suatu bagian grafis yang dikenal dengan sebutan piramida penduduk. Selanjutnya tentang komposisi penduduk ya. Komposisi penduduk ini menunjukkan pengelompokan penduduk di suatu wilayah dengan kriteria tertentu ya. Kriteria yang sering digunakan untuk menentukan komposisi penduduk antara lain bisa usia, jenis kelamin, rasio ketergantungan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan karakteristik geografis ya. Jadi ya, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu, dan kriteria tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, ada komposisi penduduk biologis. Ini nanti meliputi umur dan jenis kelamin. Yang kedua, komposisi penduduk ekonomis, meliputi lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Selanjutnya, komposisi penduduk sosial, antara lain meliputi tingkat pendidikan, status perkawinan, agama, suku, dan bangsa. Kemudian yang keempat adalah komposisi penduduk geografis. Ini berdasarkan tinggal, daerah perkotaan, pedesaan, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Komposisi penduduk geografis atau biologis ya. Komposisi penduduk dalam pembahasan ini mengklasifikasikan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin tertentu. Ya, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk menurut jenis kelaminnya. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan umur adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur tunggal, yaitu single age group, dan umur 5 tahunan, 5 year age group-nya. Maka pengelompokan umur tergantung pada kebutuhan dari analisis yang ada, dan tabel ini bisa menggambarkan bagaimana komposisi penduduk Indonesia di sensus penduduk 2020. Kemudian komposisi penduduk menurut usia dan kelamin divisualisasikan dengan bentuk grafik yang disebut dengan piramida penduduk ya. Seperti yang nampak pada bagian piramida penduduk Indonesia di tahun 2020. Ini berdasarkan sumber BPS, Badan Pusat Statistik. Dalam kaitannya dengan komposisi penduduk ada konsep, definisi, dan ukuran-ukuran yang perlu diperhatikan seperti seks rasio, dependensi rasio, dan piramida penduduk, dan akan dibahas pada pokok materi selanjutnya. Ya, bisa terlihat pada pembagian generasi berdasarkan umur ya, di sensus penduduk 2020 ya. Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z. Ya, total terdapat 74,98 juta atau 27,94% dari total penduduk Indonesia ya. Generasi Z saat ini diperkirakan ya, berusia umur 8 hingga 23 tahun. Belum semua usia generasi Z produktif, tetapi sekitar 7 tahun lagi seluruh generasi Z akan masuk usia produktif. Nah, bisa terlihat pada diagram sensus penduduk 2020 mulai dari generasi Z, kemudian milenial, generasi Gen X, baby boomer, dan post Gen Z. Kemudian komposisi penduduk sosial. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat sosial meliputi pendidikan, status perkawinan, agama, suku, dan sebagainya.
Komposisi penduduk menurut pendidikan misalnya. Menurut pendidikan bisa dilihat dari kepandaian dalam membaca, menulis, dan jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Ya, bisa terlihat pada tabel bahwa komposisi penduduk Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan di sensus 2010 ini ya. Ya, bisa dari tingkat pendidikan, dan itu sebagai indikator yang ada, dan juga jumlah populasi serta persentase yang ada. Selanjutnya adalah komposisi penduduk menurut status perkawinan. Nah, status perkawinan seseorang atau marital dapat dijadikan indikator dalam menentukan komposisi penduduk suatu wilayah. Setiap orang memiliki status marital yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, berdasarkan status perkawinannya, penduduk ini dibedakan atas kelompok belum kawin, kawin, cerai dan cerai mati, atau dalam hal ini duda ataupun janda. Nah, data bisa dilihat pada tabel di samping. Kemudian komposisi penduduk menurut agama. Nah, komposisi penduduk berdasarkan agama adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan agama yang dianut oleh penduduk dalam suatu negara. Agama merupakan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Agama dibedakan menjadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama lainnya. Ya. Di tabel bisa dilihat komposisi penduduk Indonesia berdasarkan agamanya. Kemudian komposisi penduduk ekonomi ini. Nah, komposisi penduduk berdasarkan ekonomi adalah meliputi lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan ya. Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan ini bidang kegiatan dari pekerjaan, usaha, perusahaan, kantor, tempat seseorang tadi bekerja. Nah, bisa dilihat di Badan Pusat Statistik tahun 2020 tabel yang ada atau tertera pada layar ini. Kemudian komposisi penduduk menurut status pekerjaan. Komposisi penduduk menurut status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan. Ya. Tabelnya bisa dilihat Badan Pusat Statistik di tahun 2020 mulai beberapa status pekerjaan utamanya. Kemudian komposisi penduduk geografis. Nah, komposisi penduduk berdasarkan geografisnya meliputi tempat tinggal, daerah perkotaan, pedesaan, provinsi, kabupaten, pulau, dan juga negara. Komposisi penduduk menurut pulau. Komposisi penduduk pulau adalah komposisi penduduk yang terdistribusi berdasarkan wilayah pulau atau kepulauannya. Ya, bisa terlihat baik itu pada peta ataupun tabel. Kita lihat Jawa itu komposisi penduduknya jauh lebih banyak ya penduduknya 151,6 juta, kemudian di Sumatera 58,6 juta, di Sulawesi 19,9 juta, di Kalimantan 16,6 juta, di Nusa Tenggara 15,0 juta, dan juga Maluku Papua ini ada 8,6 juta jiwa yang menempati tinggal di pulau-pulau tersebut. Kemudian komposisi penduduk menurut provinsi. Komposisi penduduk menurut provinsi adalah komposisi penduduk yang terdistribusi berdasarkan wilayah administrasi dari provinsi. Dari diagram komposisi penduduk Indonesia berdasarkan provinsi di tahun 2020 ya, terlihat bahwa Jawa Barat itu menempati posisi teratas dengan 42,27 ya. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kalimantan Utara 0,78 ya. Kemudian bagaimana kemudian berkaitan dengan IPM ini ya.
berkaitan dengan teori pembangunan manusia. Tadi bahwa indeks pembangunan manusia di mana digunakan salah satu faktor penentu untuk mengetahui kependudukan, maka kita harus mengetahui teori pembangunan manusia, di mana manusia adalah fokus atau modal utama dalam pembangunan ekonomi. Nah, peningkatan standar hidup, yakni kesehatan, harapan hidup, pendidikan dan sebagainya adalah fokus dari pembangunan ekonomi. Nah, modal manusia atau human capitalnya adalah investasi perekonomian yang menganggap manusia sebagai unit modal dengan tingkat kemampuannya atau skill, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, indeks pembangunan manusia tadi atau disingkat dengan IPM adalah ukuran utama pembangunan manusia dalam pembangunan ekonomi. Merupakan indeks yang menjelaskan akumulasi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama, sekolah dan konsumsi per kapita real yang disesuaikan dari sebuah negara. Nah, standar penghitungan di seluruh dunia mengikuti yang ditentukan oleh United Nations Development Program atau yang disingkat dengan UNDP. Secara berkala, setiap negara melakukan penghitungan IPM-nya dan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS serta dapat dilihat dalam publikasi statistik sosial oleh BPS. Nah, standar UNDP menunjukkan demikian, ya. Mulai dari indikator komponen IPM-nya, angka harapan hidup maksimum itu 85, nilai minimumnya 25, maka catatannya sesuai standar global UNDP. Kalau angka melek hurufnya itu nilai maksimumnya 100, kemudian nilai minimumnya 0, sesuai dengan standar global UNDP. Kemudian rata-rata lama sekolah nilai maksimumnya 15 dan nilai minimumnya 0, serta ya konsumsi per kapita yang disesuaikan dalam rupiah. Nilai maksimumnya misalnya 732.720 dan nilai minimumnya adalah 300.000. Nah, UNDP ini menggunakan PDB per kapita real yang disesuaikan dengan mata uang negara yang dihitung. Selanjutnya, nah, penghitungan IPM-nya kondisi sebuah negara adalah sebagai berikut. Ya, angka-angka di Indonesia dapat diperoleh lewat BPS. Misalnya angka harapan hidup, ya, nilainya 64,94 tahun, ya. Angka melek hurufnya itu 93,94%. Dan rata-rata lama sekolahnya itu 7,04 tahun, ya, cukup lama itu. Kemudian konsumsi per kapita real yang disesuaikan dalam rupiahnya itu 551.350. Kemudian indeks harapan hidupnya tidak bisa dilihat 64,9, ya, kemudian hasilnya 0,6655. Indeks angka melek hurufnya itu diketahui 0,9310, indeks rata-rata lama sekolahnya itu 0,4693. Nah, kemudian dengan perhitungan ini indeks pendidikan, kemudian porsi melek huruf lebih dari rata-rata lama sekolah karena mayoritas masyarakat dapat melek huruf tanpa sekolah dalam waktu lama. Nah, keduanya sama-sama dikategorikan sebagai indeks pendidikan. Nah, IPM negara yang bersangkutan adalah ini sepertiga, kemudian dalam kurung 0,665 ditambah 0,7771 plus 0,5808, maka hasilnya adalah 0,6745. Sebagai perbandingan, IPM tertinggi di dunia saat ini adalah Norwegia dengan nilai IPM-nya, indeks pembangunan manusianya 0,944 di tahun 2015 tentunya, dan tahun 2015 menunjukkan IPM Indonesia adalah 0,734 atau berada di urutan 111 di dunia dan dikategorikan menengah hingga baik oleh UNDP di tahun 2016. Nah, kemudian di gender gap-nya tadi, salah satu ukuran pembangunan manusia lainnya adalah sejauh mana perekonomian berikan gap berdasarkan jenis kelamin. Nah, di negara-negara kurang maju, pembangunan manusia terkesan jomplang, ya, antara laki-laki dan perempuan di
mana laki-laki lebih mendapatkan fasilitas ketimbang perempuan yang sering dianggap sebagai warga yang kelas 2 ya. Maka secara perekonomian hal tersebut kurang menguntungkan karena negara kurang dapat memanfaatkan modal manusia secara keseluruhan dengan kurang memperhitungkan ya perempuan sebagai bagian unit produktif dalam mendorong pembangunan ekonomi. Nah, dari tabel gambar di atas adalah contoh data mengenai gap gender berdasarkan pendidikan atau educational gender gap, di mana di beberapa belahan dunia, contohnya di Timur Tengah, ya, Afrika, dan juga Asia Selatan, tingkat melek huruf penduduk laki-laki meninggalkan tingkat melek huruf perempuan. Hal ini disebabkan masih terdapatnya ya, paradigma bahwa perempuan tidak perlu diberikan pendidikan. Nah, bahwa MDGs dan SDGs menempatkan kesetaraan gender sebagai tujuan pembangunan global, harusnya begitu. Kemudian bonus demografi, di mana keuntungan ekonomis yang disebabkan penurunan proporsi penduduk yang muda mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk mengacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, bonus demografi hanya akan dialami sekali oleh sebuah negara atau bangsa. Apabila momentum bonus demografi dapat dijaga, maka akan tercipta jendela kesempatan ya, atau dengan istilah window of opportunity untuk mengakselerasi pembangunan, mempercepat pembangunan. Nah, ini merupakan saat ideal untuk melakukan pembangunan manusia, di mana mengeluarkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk muda sangat minimal, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni kalau tenaga kerja yang tenaga kerja yang ada mendapatkan kesempatan kerja produktif, mempunyai tabungan yang diinvestasikan, serta tersedianya modal manusia yang mampu memanfaatkan dari windows of opportunity atau jendela kesempatan tadi. Nah, usia ketergantungan di Indonesia di usia 0 sampai 15 tahun, yakni kategori anak, dan lebih dari 64 tahun kategori lansia, usia produktifnya adalah 15 sampai dengan 64 tahun. Selanjutnya, nah, grafik di atas adalah prediksi demografi Indonesia menurut Bank Dunia tahun 2013 ya. Sejak pertengahan 80-an, usia produktif Indonesia atau angkatan kerja merupakan proporsi penduduk terbesar. Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2020 hingga tahun 2035, di mana penduduk angka dari angkatan kerja terus naik dan penduduk ketergantungan terus turun. Pemanfaatan bonus demografi ditentukan pula oleh tingkat IPM manusia di Indonesia atau indeks pembangunan manusia tadi. Nah, bonus demografi tadi merupakan satu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Maka dengan demikian, bonus demografi merupakan faktor yang sangat menguntungkan bagi pembangunan regional Indonesia dengan syarat terdapat generasi muda yang berkualitas tinggi, didukung lapangan kerja pada investasi. Dan pada tahun 2020 hingga 2030, maka Indonesia akan memiliki standar 180 juta orang berusia produktif, sedangkan usia tidak produktifnya adalah 80 juta jiwa atau 10 orang usia produktif yang menanggung 3 sampai 4 orang usia tidak produktif. Nah, kondisi ini akan meningkatkan tabungan masyarakat dan tabungan nasional. Nah, ini diharapkan para peserta didik di usia-usia kalian inilah menjadi usia yang produktif. Nah, ditunggu-tunggu kiprah dan juga manfaatnya bagi bangsa dan negara ini. Lanjut. Nah, pertumbuhan penduduk ini salah satu faktor penting dalam masalah ekonomi dan juga pendudukan, dan juga pertumbuhan penduduk pada suatu daerah, suatu negara dipengaruhi kelahiran, kematian, dan migrasi. Dan pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap pembangunan, yaitu
Menurut pendapat kaum nasionalis, pertumbuhan penduduk akan menstimulir atau merangsang ya, pembangunan ekonomi. Jadi semakin tinggi pertumbuhan penduduk, daya sosial ekonomi juga akan semakin kuat. Dan menurut orang ini sosialis ya, pertumbuhan penduduk tidak ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Sedangkan pendapat yang ketiga, bahwa kelompok neo dari sosialis tadi menentang pandangan dari sosialis tadi ya, menyatakan apabila pertumbuhan penduduk tidak terkontrol maka akan menelan hasil yang diperoleh dari pembangunan ekonomi. Nah itulah, mudah-mudahan dengan banyaknya penduduk dan juga usia produktif tadi, pembangunan di suatu negara itu akan berhasil dan juga sumber daya manusianya tadi bisa ya menjadi ini penopang dari keberhasilan kemajuan sebuah negara. Baik, itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya mudah-mudahan dengan kita mengetahui bagaimana komposisi penduduk dan juga kita bisa mengetahui IPM ya, indeks pembangunan manusia ya, kita berupaya bahwa di mana bonus demografi yang dimiliki oleh bangsa ini ya memotivasi kita untuk berusaha lebih keras lagi belajar dan nantinya juga berusaha keras untuk ya, berkiprah di bidang apapun ya, untuk kemudian ya mengisi kemerdekaan dari bangsa dan negara ini hingga ya bangsa dari negara kita menjadi negara yang maju, sejahtera rakyatnya dan juga akan memberikan ya kebermanfaat bagi seluruh umat manusia, tidak hanya Indonesia tapi seluruh alam. Saya kira itu anak-anak pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.